Istilah bid'ah sering menjadi perdebatan di dalam dunia Islam. Sebagian kelompok menganggap segala hal yang baru di dalam agama adalah bid'ah yang sesat. Sementara yang lain termasuk Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan di Indonesia memiliki cara pandang yang khas, rasional, dan berbasis dalil dalam memahami konsep bid'ah sehingga tidak semua yang baru langsung dianggap sebagai kesesatan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu bid'ah dalam pandangan Muhammadiyah. Secara bahasa atau lughat, bid'ah berasal dari kata bada'ah yang berarti mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, sebagaimana contoh dalam Al-Quran. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Adapun secara istilah teman-teman, dalam konteks agama, bid'ah berarti membuat hal baru dalam urusan agama atau ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dalam pandangan Muhammadiyah, bid'ah itu memiliki konsep seperti ini teman-teman. Yang pertama, bid'ah itu khusus di dalam ibadah. Menurut Muhammadiyah, bid'ah hanya berlaku dalam urusan agama atau ibadah mahdhah, bukan dalam urusan dunia, sosial, teknologi, atau kemasyarakatan. Contohnya, menambah rakaat sholat wajib adalah bid'ah karena tidak ada tuntunannya. Menggunakan mikrofon di masjid itu bukan bid'ah teman-teman, karena ini merupakan urusan duniawi, bukan ibadah itu sendiri. Muhammadiyah membedakan antara ibadah mahdhah dan muamalah duniawiyah. Ini ada yang bertanya, di Suara Muhammadiyah sebenarnya sudah ada tentang pengertian bid'ah menurut Muhammadiyah. Di buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Muhammadiyah juga sudah ada. Khususnya itu adalah yang menyangkut masalah ritual, ibadah, dan juga akidah. Dalam hal akidah dan juga ibadah, maka harus berpedoman kepada dalil. Jadi dalam masalah akidah, keyakinan itu tidak boleh, keyakinan itu berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan mimpi-mimpi, tetapi berdasarkan kepada dalil Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Kemudian di dalam masalah ibadah juga harus berdasarkan kepada dalil. Maka bid'ah tidak ada dalam urusan muamalah. Bid'ah hanya ada dalam urusan akidah dan ibadah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi tentang masalah bid'ah itu man ahdatsa fi amrina hadza, yakni perkara baru dalam urusan ini. Maka di sini bagi Muhammadiyah yang disebut dalam urusan ini hanya dalam urusan akidah dan ibadah, bukan dalam urusan muamalah, bukan pula dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia itu bebas berkreasi. Yang kedua teman-teman, kaidah ibadah menurut Muhammadiyah. Asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Artinya dalam ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Kalau tidak ada dalil maka itu termasuk ke dalam bid'ah. Yang ketiga, bid'ah tidak berlaku dalam urusan dunia. Dalam urusan sosial, politik, budaya, teknologi, atau administrasi keagamaan, semisal mengatur sholat tarawih dalam 2 shift, tidak disebut sebagai bid'ah. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak melarang pengembangan sarana duniawi. Sebagaimana contoh, mendirikan universitas Islam itu bukan bid'ah. Menggunakan pengeras suara saat khutbah itu bukan bid'ah.
mengatur jadwal tarawih 2 shift itu bukan bid'ah. Muhammadiyah mengambil dasar dari pembahasan bid'ah itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, pemahaman sahabat, dan pendekatan rasional dan maslahat. Maka bid'ah tidak ada dalam urusan muamalah. Bid'ah hanya ada dalam urusan akidah dan ibadah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi tentang masalah bid'ah itu man ahdatsa fi amrina hadza, yakni perkara baru dalam urusan ini. Maka di sini bagi Muhammadiyah yang disebut dalam urusan ini hanya dalam urusan akidah dan ibadah, bukan dalam urusan muamalah, bukan pula dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia itu bebas berkreasi. Dalam urusan metodologi itu bisa berkembang. Dalam urusan sarana prasarana itu bisa inovasi. Maka ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam urusan dunia itu selama tidak dilarang boleh. Sebab yang dilarang sudah dirinci. Allah sudah berfirman, qad fassalalakum ma harrama alaikum. Allah sudah merinci apa yang haram bagi kalian. Jadi dalam urusan muamalah, dalam urusan dunia yang haram sudah dirinci. Maka selama tidak dilarang boleh. Kalau teman-teman ingin melihat bagaimana pandangan Muhammadiyah lebih terperinci tentang bid'ah, silakan teman-teman merujuk ke Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau yang disebut dengan HPT, Risalah Islamiyah dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Setelah kita menjelaskan bagaimana konsep bid'ah dalam pandangan Muhammadiyah, maka ada baiknya kita mengetahui contoh praktek yang dianggap bid'ah oleh Muhammadiyah. Apa saja itu teman-teman? Seperti tahlilan rutin 3, 7, 40 hari setelah kematian. Ini adalah bid'ah. Membaca surah Yasin setiap malam Jumat secara berjamaah itu adalah bid'ah. Doa berjamaah dengan suara yang keras setelah sholat fardu adalah bid'ah. Ziarah kubur dengan bacaan tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Mengkhususkan salat malam nisfu Sa'ban itu adalah bid'ah. Karena semuanya tidak memiliki dasar dari Nabi SAW dan termasuk ritual ibadah, maka ditinggalkan oleh Muhammadiyah. Adapun yang tidak dianggap sebagai bid'ah oleh Muhammadiyah itu seperti menggunakan proyektor saat ceramah, lalu membuat organisasi keislaman modern, mengatur jadwal khutbah dengan manajemen, menggunakan aplikasi digital untuk pengajian. Karena semuanya bukan ibadah mahdhah, melainkan wasilah atau sarana, maka itu bukanlah bid'ah teman-teman. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman, Muhammadiyah memiliki pandangan objektif dan selektif dalam memahami konsep bid'ah. Bid'ah hanya berlaku dalam hal ibadah mahdhah saja. Hal baru dalam urusan dunia tidak dianggap sebagai bid'ah. Segala ibadah harus memiliki dasar syar'i. Prinsip tajdid atau pembaruan dan ijtihad menjadi dasar gerakan Muhammadiyah. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah berusaha menjaga kemurnian ibadah seperti di zaman Nabi, namun tetap terbuka terhadap kemajuan dunia modern. Pandangan Muhammadiyah tentang bid'ah tidak se ekstrim dan tidak longgar, melainkan tegas dan adil. Ia menjaga kemurnian ajaran agama tanpa menolak perkembangan zaman. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam ibadah, maka kami tinggalkan. Tapi apa yang mempermudah dakwah dan kehidupan umat selama bukan ibadah, maka kami terima. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.